Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diga Perlanda, NIM 1022000030, jurusan Hukum Pidana Islam. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan yaitu kebebasan berpendapat. Baiklah, saya mulai. Kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan opini dengan bebas tanpa adanya batasan, kecuali menyebarkan kebencian dan sara, suku, ras, dan agama. Kebebasan berpendapat tentu harus dilakukan dengan cara yang semar atau tepat. Jangan sampai kebebasan berpendapat ini membuat kita menulis opini seenaknya sehingga menimbulkan konflik. Perlu diingat juga kita harus beropini sesuai dengan kapasitas diri dan sesuai fakta dan data yang ada. Kebebasan berpendapat harus memikirkan banyak faktor. Apakah menyembuhkan masyarakat? Apakah opini kita mengandung sara atau rasisme? Hal ini perlu dipertimbangkan karena jika salah bukan menjadi sesuatu yang positif, tetapi memicu kontra. Apalagi di media sosial, semua dapat tersebar. Maka dari itu, ada baiknya kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara 1. Hindari beropini yang menyulut perpecahan. Sebagai orang yang ingin menyampaikan sebuah opini, sebuah statement atau pernyataan adalah hal yang sangat sakral. Kita tidak tahu apa yang kita sampaikan belum tentu bisa diterima semua kalangan. Seperti persoalan yang paling konkret di Indonesia ialah politik. Yang kedua, mengenai isu secara detail. Kalau sebelumnya kita membahas untuk menghindari persoalan yang menyulut perpecahan seperti politik, bukan berarti kita harus diam dalam hal seperti ini. Dalam mengemukakan pendapat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dalam informasinya agar kita beropini dapat dengan jelas dan terarah. Jadi, hal-hal yang kita sampaikan tidak hanya untuk berpendapat saja, namun juga dapat untuk mengedukasikan persoalan, bahkan memberi solusi. Yang ketiga, memikirkan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan disampaikan adalah sesuatu yang penting. Terkadang dalam menyampaikan pendapatnya, manusia tidak memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari pendapat yang disampaikan. Bisa saja pendapat yang disampaikan justru akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sebelum pendapat disampaikan, perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk meminimalisir terjadinya konflik, kecuali memang sengaja membuat isu tertentu agar terjadi suatu keadaan yang diinginkan. 4. Menyampaikan dengan sopan dan santun. Penyampaian pendapat sebaiknya disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik dan sopan. Seseorang tidak dianjurkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak dikehendaki agar tidak memicu konflik. Hal itu juga sangatlah penting. Yang kelima dan terakhir, peraturan pemerintah mengenai berpendapat UU ITE pada media online. Penting kita ketahui bahwa saat ini Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi pada media online secara umum. Jadi, apabila ada seseorang yang menyampaikan pendapat melalui konten media online atau sebagainya, lalu ada seseorang atau kelompok yang sebagai objek merasa dirugikan pencemaran nama baik atau yang berunsur sara, maka konten tersebut menjadi alat bukti untuk menuntut secara hukum.
Konten yang dimaksudkan dapat berupa komentar, foto, dan video. Oleh karena itu, pesan dari saya, kita harus bijaksana dan berhati-hati dalam menulis atau memberikan komentar di media sosial. Setidaknya kita perlu mengetahui dan menyadari akibat dari apa yang telah dilakukan tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.